warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu-ibu, hari ini kita akan melaksanakan coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Lina sebagai coach dan Ibu Novita Sari sebagai coach. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang akan kita bicarakan dengan saya sebagai observator atau pengamat saat coaching berlangsung. Nah, ada beberapa rubrik penilaian nanti Ibu terkait dengan coaching ini, yaitu terkait dengan alur tirta, apakah Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, dan juga coach dapat merespon dengan baik sesuai dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya harap proses coaching ini nanti dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum memulai coaching, saya ada beberapa pertanyaan untuk coach yaitu Ibu Lina. Pertanyaan pertama, Ibu Lina, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan saat melakukan coaching nanti? Baik Bu, dalam kompetensi coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memunculkan pertanyaan yang berbobot Bu. Bagus sekali ya Bu Lina. Jika dari kompetensi itu yang ingin Ibu capai, mana bagian kompetensi yang ingin secara spesifik diobservasi? Yang secara spesifik yang ingin saya observasi itu mendengarkan aktif dan memunculkan pertanyaan berbobot dari coach saya nanti Bu. Baik, ini pertanyaan terakhir ya Bu Lina. Indikator ketercapaian dan tujuan yang mana dalam pengembangan yang diinginkan coach yang diinginkan? Di sini saya ingin meng-coaching menemukan permasalahannya, menemukan solusinya sendiri nanti agar memunculkan solusi dalam permasalahannya, Bu. Baik, bagus sekali. Dengan tujuan, indikator, dan alur tirta yang sudah jelas, saya harap proses coaching ini berjalan dengan lancar. Silakan waktu dan tempat, saya persilakan Ibu Lina dan Ibu Novita melakukan coaching. Terima kasih Bu Lucy. Baiklah Bu Novi, di sini sebelum melakukan lebih jauh lagi banyak pertanyaan, dengar-dengar ini Bu Novi ada yang ingin disampaikan atau dibicarakan dengan saya ini. Betul sekali Bu, di sini ada seorang siswa saya yang bercerita dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid saya yang satu ini. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil karena tidak mengikuti les yang diberikan oleh guru tersebut. Pada murid yang mengikuti les, guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid yang perbedaannya dari murid yang ikut les dengan yang tidak. Bagaimana cara saya menanggapi hal ini, Bu? Baiklah Bu Novi. Kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Ibu Novi capai di akhir diskusi ini nanti? Kiranya saya ingin memperbaiki cara saya, Bu, agar mendapatkan nilai membuat kenyamanan siswa saya menjadi percaya diri karena dengan tidak adanya mengikuti les ini jadi merasa tidak diasingkan seperti itu. Baiklah Bu,
Sebelumnya bisa Ibu ceritakan hal apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman dalam, suatu, permasalahan tersebut atau dalam menghadapi anak yang seperti itu? Saya juga bingung, Bu. Belakangan ini saya, eee, apa namanya, menilai siswa saya ini kurang percaya diri, Bu. Mhm. Karena, dengan tidak mengikuti les, yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi saya agak bingung cara saya memberikan, kepercayaan diri, kembali karena, apabila, siswa saya tidak percaya diri, maka dia tidak menerima pula pelajaran yang saya berikan. Oke. Apa yang membuat Ibu bingung dan merasa tidak adil dengan hal tersebut? Eee, Begini Bu, guru tersebut kan membuka les privat. Mhm, Sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. mhm. Jadi, bagaimana solusinya nanti, setelah melakukan ini, siswa saya kembali percaya diri untuk mengikuti pelajaran. Oke, bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuat Ibu merasa tidak adil dengan guru tersebut, dengan membuka les privatnya? Apa namanya, saya, merasa bahwa nilai yang diberikan kepada siswa saya tersebut, eee tidak adil karena, apabila anak yang mengikuti les, diberikan nilai yang lebih tinggi. Dan juga saya melihat kemampuan peserta didik saya ini, apa namanya, tidak juga di bawah rata-rata, tapi, eee dia merupakan siswa yang sangat pintar sekali, tetapi ketika dia tidak mengikuti les, si guru ini, tidak memberikan nilai sesuai dengan yang saya, perkirakan, seperti itu. Oh, begitu. Jadi di sini Ibu merasa anak Ibu yang Ibu ajarkan tersebut bukan anak yang di bawah, rata-rata ya, Mhm. tergolong anak yang mampu. Hanya saja anak tersebut tidak mengikuti les, dengan guru yang bersangkutan. Eee, Saya juga merasa tidak nyaman ketika, si guru tersebut menyindir murid, yang tidak mau mengikuti les privatnya. oke. Nah, apa bentuk sindiran yang dilakukan oleh guru tersebut? Beliau berkata anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Dan juga, sindirannya, eee, apa namanya, siswa saya tersebut, eee, tidak mau mengembangkan diri, seperti itu. Jadi, sangat, apa namanya, terkena sekali dengan perasaan siswa saya tersebut. Oke. Apa yang membebani pikiran Ibu dengan hal tersebut? Sampai Ibu, merasa hal itu menjadi beban pikiran oleh Ibu? Iya Bu, saya merasa tidak, nyaman. Saya menjadi berpikir kalau teman-teman, eee, dari siswa saya yang lain mendapat nilai bagus, karena mengikuti les privatnya, sedangkan siswa saya yang ini, mendapatkan nilai yang tidak sesuai karena tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Eee, saya Iya Bu, saya merasa tidak Iya Bu, saya merasa tidak nyaman. Saya menjadi berpikir kalau, sekiranya, siswa saya tersebut, tidak mengikuti, eee les privat bahasa Inggrisnya tersebut, tetapi dia kan mempunyai kemampuan yang tinggi, tidak harus dipaksakan dengan mengikuti les seperti itu. Baiklah Bu. Di sini Ibu tadi, mengatakan bahwasannya dengan les privat, anak-anak akan mendapatkan nilai yang tinggi, begitu kan Bu? Nah, dalam hal ini apa yang Ibu tanyakan kepada anak Ibu? Saya bertanya pemahaman, siswa saya tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Mhm. Uh, Kemudian, uh, uh, apa
beberapa siswa saya mengatakan lebih paham dengan penyelesaian soal-soal karena dengan berbagai jenis soal dan mereka ketika di rumah dengan menyelesaikan contoh-contoh lain, tidak harus dengan mengikuti les tersebut, seperti itu. Lalu apa yang dikatakan oleh anak tersebut? Kami dalam mengerjakan soal-soal tidak harus tidak harus mengikuti les tersebut, tetapi bisa mempelajari soal-soal itu di rumah dengan membaca atau melihat dari sumber-sumber, misalnya dari YouTube juga, bisa dari kamus juga, seperti itu. Kalau dari Ibu sendiri, apa kira-kira yang ingin Ibu lakukan? Begini Bu, sebenarnya saya berencana untuk menemui guru. Saya menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasikan dugaan saya tersebut. Apakah hal tersebut sudah Ibu lakukan? Saya masih ragu Bu, saya takut nanti guru tersebut salah paham kepada saya. Oke. Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah terjadi hal yang tidak menyenangkan dengan guru tersebut? Tidak Bu, karena kita kan selalu ingin yang terbaik untuk siswa dan selalu berkolaborasi dengan guru-guru yang bersangkutan dengan siswa kita. Kenapa tidak Ibu coba saja? Itulah permasalahan yang saya hadapi hari ini sekarang, karena saya cukup ragu. Benar Bu, harusnya saya mencoba menemui guru tersebut karena setelah bertemu mungkin kita bisa saling berkomunikasi apa yang terbaik. Oke, bagus itu Bu. Nanti setelah Ibu bertemu dengan guru tersebut, Ibu bisa sharing apa hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari anak ini. Gitu ya Bu ya. Nah, bagus itu Bu. Apa yang akan Ibu lakukan selain itu? Apa kekuatan yang Ibu miliki dalam menghadapi hal tersebut? Saya melihat bahwa siswa saya tersebut sangat luar biasa sekali karena dia gigih sekali dalam belajar. Setiap sore selalu mengulang pelajaran mungkin karena saya melihat dari penilaian saya di sekolah. Kemudian dari latihan juga. Selain itu saya selalu melihat catatannya yang selalu rapi dan juga kalau kita berikan media di sekolah, misalnya kita membuka YouTube atau video tutorial, si anak ini sangat paham sekali, tetapi akhir-akhir ini semenjak terjadinya diskriminasi oleh si guru bahasa Inggris ini, siswa saya menjadi berubah seperti itu. Oke, jadi hal tersebut sangat mempengaruhi anak ini dalam belajar ya Bu ya? Ya. Nah, coba Ibu pikirkan kembali, bagaimana kalau hal tersebut tidak terjadi, apakah anak ini akan mendapatkan nilai yang bagus? Mungkin Bu, karena saya melihat potensi yang ada pada diri siswa saya tersebut sangat bagus sekali, karena dia merupakan siswa yang sangat aktif dan juga siswa yang sangat gigih dalam belajar. Oke, berarti di sini Ibu sangat mempengaruhi belajar anak tersebut ya. Nah Bu, kita kan di sini sudah membicarakan tadi bahwasannya ada guru yang menilai anak sesuai dengan les yang diadakannya. Jadi rencana apa yang dalam hal ini yang ingin Ibu capai?
saya akan menemui guru guru les tersebut dan menyampaikan ke guru tersebut bahwa tidak harus anak ini kita paksakan untuk les, mana tahu dalam situasi dia berada dalam situasi yang sulit, mungkin orang tuanya tidak mampu untuk membayar lesnya tersebut, dan bisa jadi mungkin dia si anak ini mempunyai kesibukan tersendiri di rumah atau membantu orang tua, tapi dengan kegigihan dan mungkin lebih sering bertanya kepada teman, bisa membuka media yang bersumber tentang belajar bahasa Inggris, itu bisa meningkatkan potensi dan bisa belajar mandiri seperti itu, tidak harus dengan mengikuti les bahasa Inggris tersebut. Baik Bu, saya sangat suka ya Bu ya dengan rencana-rencana yang telah Ibu buat. Lalu komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan terhadap anak tersebut nanti? Saya akan menemui guru tersebut dan juga akan menemui siswa saya dengan memberikan penguatan atau memberikan penjelasan nanti agar siswa saya ini kembali lagi percaya diri. Dengan belajar mandiri pun kita bisa memahami apa yang harus kita pelajari. Kemudian menemui si guru bahasa Inggris atau guru privat ini menjelaskan bahwasannya siswa ini tidak harus dipaksakan untuk mengikuti les, tetapi dengan kemauan yang gigih maka si anak ini bisa menggali potensi dan belajar dengan mandiri seperti itu. Oke, nah dalam menjalankan komitmen ini, siapa nanti yang akan Ibu minta bantuannya? Tentu saya juga berkolaborasi dengan teman, tentunya menanyakan pendapat dan juga kepala sekolah apa yang harus kita lakukan, dan juga kepada orang tua. Mungkin saya akan berkolaborasi juga dengan orang tua, mengatakan apa yang terbaik kita lakukan untuk si peserta didik kita ini. Oke, itu sudah suatu komitmen yang baik ya Bu ya. Pelibatan orang tua dan guru yang lainnya juga dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam membimbing anak ya Bu ya. Nah, masih ada yang ingin Ibu sampaikan dengan saya? Saya rasa sudah ya Bu, karena saya merasa nanti kalau saya sampaikan langsung kepada guru yang bersangkutan, saya juga takutnya terjadi salah paham seperti itu. Jadi setelah saya sampaikan, saya agak lebih merasa lega dan juga menemukan solusi yang terbaik. Oke, mudah-mudahan dari percakapan kita ini memberi makna bagi Ibu dan saya. Lain waktu kita masih bisa berkomunikasi ya Bu ya. Terima kasih Bu, karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan hati saya dan curhat saya tentang keluh kesah saya. Baik Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Lina. Luar biasa sekali coachingnya bersama Ibu Novita sebagai coach. Setelah melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan. Apa sih indikator capaian yang dari coaching yang Ibu lakukan? Indikator yang sudah saya capai di sini, saya sudah membuka alur tirta, di mana alur tirta ini tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang dilakukan oleh coach saya sudah berjalan dengan baik, Bu. Dapat menyelesaikan permasalahannya serta menemukan solusinya. Baik, kalau saya amati tadi proses coachingnya sudah berlangsung memang sesuai dengan alur tirta ya Ibu Lina ya. Itu sudah bagus sekali. Bagaimana Ibu Lina mengarahkan tanpa memberikan solusi, tapi coach sendiri justru menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Kita tidak menggurui, cuman kita ibaratnya mendengar keluh kesah untuk berbicara dengan teman. Nah, pertanyaan terakhir. Kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu Lina kembangkan jika melakukan coaching?
Di sini saya ingin mengembangkan kompetensi memahami lagi proses alur tirta ini, di mana menjadikan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot nantinya, Bu. Oh begitu. Baik, luar biasa sekali Ibu Lina dan Ibu Novi. Mungkin sekian proses coaching yang dapat saya amati hari ini. Kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.